Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, atau lebih tepatnya pagi ini, Rabu pagi tanggal 11 Jumadal Ula 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, wahai Allah, Rabb kami, janganlah engkau lencengkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisi engkau rahmat, sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Bapak Ibu, para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal dialog ini saya ingin menyebutkan bahwasanya ayat tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, Babul muhafazati ala ma'tadahu minal khair. Bab selalu menjaga apa yang merupakan kebiasaan dia dari kebiasaan-kebiasaan baik. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh radio yang merelay kajian ini, ketahuilah baik-baik, salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa apabila seseorang di dalam kehidupannya dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik, amal-amal baik yang menjadi kebiasaan dia, maka jangan pernah kebiasaan baik tersebut ditinggalkan. Karena apabila kebiasaan baik tersebut ditinggalkan, akan berakibat buruk kepada dia. Dan salah satu doa yang bisa menjadikan kita senantiasa selalu menjaga kebiasaan baik, doa yang saya baca tadi. Dan insya Allah sebagian besar para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian sudah menghafalnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa kita tidak boleh memutuskan kebiasaan amal soleh yang sudah biasa kita kerjakan? Salah satu jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang seperti ahlul kitab, yang mana panjang waktu mereka memutuskan amal saleh, maka akhirnya faqasat qulubuhum. Ini yang berbahaya. Ketika amal saleh yang sudah menjadi kebiasaan dia terputus, maka hati bisa akan menjadi keras. Dan akibat buruk dari hati yang keras, tidak mau menerima nasihat, tidak menggubris apa yang dibacakan kepadanya ayat suci Al-Quran, apa yang dibacakan kepadanya hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan susah kembali untuk memulai kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Itu bisa kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita. Kebiasaan yang biasanya kita kerjakan dari amal-amal soleh kemudian terputus dalam waktu yang lama.
maka hati kita akan menjadi keras, yang mana kekerasan hati tersebut akan mengakibatkan seseorang susah untuk bangun. Misalkan kebiasaan dia sholat tepat pada waktunya, tetapi karena satu dan lain hal dari niaga dia, akhirnya dia membiasakan untuk terlambat sholat, bahkan untuk mengerjakan sholat tidak pada waktunya. Ini menyebabkan akhirnya seseorang untuk bangun kembali membiasakan sholat tepat pada waktunya sulit. Maka hati-hati, jangan putuskan kebiasaan beramal saleh. Kemudian Allah di akhir ayat mengatakan wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Artinya, apabila ada orang yang meninggalkan kebiasaan baik dia, salah satu sebab akibat buruk yang dia dapatkan adalah menjadi orang yang fasik, suka melakukan perbuatan dosa, dan dosa tersebut dia perlihatkan, dosa tersebut selalu dia kerjakan. Ini bahayanya. Ini sebagai muqaddimah para pendengar dan para pemirsa Raja TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan sihir, yaitu sihir itu diambil dari kata sin, ha, dan ra. Ya, sin, ha, dan ra. Sin, ha, dan ra itu sebagian ulama, di antaranya Al-Asfahani di dalam kitab beliau Gharibul Quran, ya, kemudian juga Al-Jauhari menyebutkan sebuah kata yang apabila diambilkan dari huruf sin, ha, dan ra, maka itu maknanya adalah ada beberapa makna. Yang pertama, trik licik untuk menipu, at-tamwih bil hiyal, ya, trik licik untuk menipu. Yang kedua, al-khafa, sesuatu yang tersembunyi. Yang ketiga, al-latafah, sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus. Nah, tiga makna ini diambilkan dari kata sihir, diambilkan dari kata sin, ha, dan ra. Yaitu trik licik untuk menipu. Kemudian sesuatu yang tersembunyi, kemudian sesuatu yang halus dan lembut. Nah, kalau seandainya kita berbicara tentang apa itu sihir, kemudian apa itu kahin, kemudian apa itu arraf, ya, maka sihir disebutkan oleh para ulama adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya, Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan kita berlindung dari wanita-wanita peniup, wanita-wanita tukang sihir, peniup di buhul-buhul. Nah, kalau kita ambil definisi dari sini, tukang sihir adalah, atau penyihir adalah penyihir, ya, perhatikan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyihir adalah seorang yang meniup pada ikatan-ikatan untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang lain yang disihir. Saya ulangi, tukang sihir adalah peniup pada ikatan-ikatan, karena Allah berfirman itu, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Allah dari wanita-wanita penyihir yang meniupkan pada buhul itu ikatan-ikatan. Nanti kita punya contohnya, ya, para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja, mungkin yang menyaksikan televisi Raja TV nanti akan melihat contohnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, penyihir adalah seorang yang meniup pada buhul-buhul untuk memberikan pengaruh buruk. Nah, ini perlu diketahui, ya. Pengaruh buruk pada sihir itu benar adanya. Ya, nanti kita bahas itu. Benar adanya. Kemudian di sana ada istilah lain, yaitu yang disebut dengan arraf, ya. Yang disebut dengan arraf. Apa itu arraf? Perhatikan baik-baik yang dijelaskan oleh
Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Al-Arraf fahuwa yadda'i ma'rifatal umuri bimuqaddimati asbab yustadallu biha ala mawaqi'iha kal masruq man alladhi saraqahu wa ma'rifati makanin dhallah wa indama tuttahamul mar'atu bizzina fayaqulu man sahibuha wa nahwu dhalika minal umur, ya. Wa minhum man yusamma al-munajjimu kahinan. Artinya arraf adalah seseorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib, ya, mengetahui akan hal gaib untuk perkara-perkara yang telah terjadi. Perkara-perkara yang telah terjadi, seperti barang yang hilang, siapa yang mencurinya? Motor kah hilang, mobil kah hilang, mungkin istri hilang. Siapa yang mencurinya? Kemudian atau mengetahui, ya, seorang istri yang dia menyeleweng dengan lelaki lain, atau sebaliknya seorang suami yang menyeleweng dengan wanita idaman lain. Maka siapa yang berzina dengan si istri atau si suami tersebut? Biasa di kita disebut dengan tukang ramal. Tapi tukang ramal untuk orang-orang yang untuk perkara-perkara yang telah lalu, yang terjadi sudah lalu, yaitu untuk sesuatu yang sudah terjadi. Di sana ada istilah yang ketiga, yaitu yang disebut dengan kahin. Kahin, sebagaimana disebutkan oleh Imam Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, huwa alladhi yukhbiru 'anil kawain fi mustaqbiliz zaman. Dia adalah seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib tentang keadaan-keadaan yang telah lalu, ya, yang akan datang malahan. Ya, bukan yang telah lalu tadi arraf, yang masa akan datang. Ya, yang masa depan. Misalkan antum ingin nikah, ya, nikah lagi, kan sudah nikah, nikah lagi. Kira-kira perempuan yang saya ingin nikah itu cocok nggak untuk saya? Atau misalkan antum lahirnya tanggal 13 Agustus, kemudian perempuannya tanggal 10 bulan Oktober misalkan. Kira-kira cocok enggak, ya, kita mengadakan pernikahan bulan Agustus? Nah, bahkan para pemirsa Radio Roja dan juga Roja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang saya diberitahu sebagian orang, kadang orang mau beli motor second misalkan, atau mobil bekas misalkan, dia nanya itu nomor resi mesinnya itu, nomor mesinnya. Ditanyakan kepada kahin ini, yaitu seorang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Kira-kira saya kalau beli mobil ini baik nggak untuk saya? Hoki nggak saja? Ya, hoki nah, gitu. Nah, kalau misalkan contoh yang lain, ini kahin, ya. Kahin itu orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Misalkan kita mau bangun rumah, kira-kira bangun rumah untuk menancapkan tiang pertama bulan Maulid, cocok nggak? Tuh, ya. Kemudian untuk misalkan kita mau beli ruko, ya, rukonya itu di pojokan sate misalkan. Kalau saya beli itu kira-kira cocok nggak? Nah, perlu diperhatikan para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dan seluruh radio yang merilai kajian ini, perlu diperhatikan baik-baik bahwasanya yang namanya sahir, tukang sihir, penyihir, arraf atau kahin, ini tidak terbatas kepada yang dikenal sebagai dukun saja di tengah masyarakat atau tukang ramal. Apapun profesinya di masyarakat, apapun gelarnya di masyarakat, apakah dia seorang ustaz, apakah dia seorang kiai, seorang habib, seorang ki ageng, tuan guru, kalau profesinya seperti ini, kalau dia penyihir, yaitu suka meniup di buhul-buhul untuk memberikan pengaruh baik atau pengaruh buruk kepada orang lain, atau kalau dia profesinya arraf,
kalau ditanya tentang perkara-perkara yang hilang, dia menjawab, mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Kalau profesinya kahin, mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, maka sudah dia disebut sahirkah, arrafkah, kahinkah. Tidak peduli apa profesinya di masyarakat. Nah, ini perlu diperhatikan ya akhi. Kadang-kadang kita di masyarakat kalau itu kepada ustadz atau kiai, kita boleh nanya yang kayak gitu. Disebut ilmu putih ya. Kemudian kalau kepada dukun beneran, misalkan matanya picek, kemudian giginya ompong, kemudian rambutnya kriwil panjang, ya, kemudian di depannya kemenyan, maka ini nggak boleh. Katanya nggak ada, tidak ada perbedaan, sama saja. Kalau seandainya mengetahui akan hal gaib, mengaku mengetahui akan hal gaib, maka ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, ini. Bahkan ini Ustaz, fenomena yang sekarang terjadi itu makin marak saja ustaz-ustaz yang mengaku bisa untuk meloloskan seseorang untuk menjadi pejabat sebagainya dengan doa-doa dia. Tampaknya seperti seorang ustaz, kemudian juga bisa menyembuhkan dengan cara segala macam. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita harus perhatikan ya, bahwasanya jangan tertipu dengan gelar ustaz, dengan gelar kiai, atau dengan penampilan. Penampilan mungkin pakai surban. Surban kadang-kadang lebar sekali seperti perahu, kadang-kadang atau penampilan dengan jubah, ya, penampilan dengan tasbih, ataupun penampilan dengan apa? Misalkan bekas sujud di dahinya, jenggot. Jangan tertipu. Yang penting apa hakikat yang dia kerjakan. Apakah dia termasuk meniup di buhul-buhul, ya, atau sering membuat raja-raja. Nanti saya akan contohkan kepada para pemirsa Roja TV dan juga Radio Roja. Ada raja-raja, misalkan suka nulis-nulis di punggung, sebagai raja-raja, atau nulis pada telur-telur, atau nulis pada kertas-kertas, nanti disuruh disimpan. Ini semua adalah sahir. Yang kayak begini adalah sihir. Ya? Dan tidak ada, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada dalam Islam itu yang namanya ilmu putih, ilmu hitam. Kalau seandainya dia ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka ya, dia adalah ilmu yang benar. Kalau seandainya bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka dia ilmu yang tidak benar. Ini poin penting bagi masyarakat kaum muslimin terutama saat ini, agar tidak terjebak dengan hal-hal yang semacam ini. Dan berikutnya Ustaz, kita juga mengetahui bahwasanya ada sebagian orang yang dia sakit, tatkala dibawa ke rumah sakit ternyata tidak ada penyakitnya. Nah, apakah ini bukti dari adanya sihir, Ustaz? Oh iya, perhatikan ya para pemirsa Roja TV dan Radio Roja dan seluruh radio yang merelay kajian ini, bahwa para ulama, kebanyakan ulama, jumhur ulama, mereka bersepakat bahwa memang sihir itu lahu ta'thir. Sihir itu memberikan pengaruh buruk, dan pengaruh buruknya asli, ada. Ya, ada hakikatnya. Jadi yang namanya guna-guna, santet, itu memang benar ada. Sihir memang memberikan pengaruh buruk. Kenapa kita penting, bahkan ini perkara penting ya, kenapa kita penting untuk menekankan ini? Karena sebagian orang tidak percaya bahwasanya sihir itu benar adanya, terutama kaum akademisi. Kadang-kadang yang hanya berpikir dengan rasionya, logikanya. Oh, ini karena mungkin uratnya kejepit, atau mungkin karena ada psikologisnya tidak bagus dan semacamnya. Sebenarnya tidak. Ya, sihir ada hakikatnya. Apa dalil-dalil yang menunjukkan sihir ada hakikatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102, dan ayat ini agak panjang. Ya, ayat ini agak panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Lihat, Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menerjemahkan ayat ini, tetapi maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat, ya, yang disebut dengan Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia, yang mana malaikat ini akan mengajarkan sihir. Mereka sudah mengatakan,
innama nahnu fitnah fala takfur. Kalian ini adalah ujian bagi kalian, maka jangan kalian kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya pun manusia tetap belajar sihir kepada mereka berdua. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Lihat, mereka manusia belajar dari dua malaikat ini sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan pada ayat ini, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Fathul Qadir, beliau mengatakan fi isnadit tafriq ila as-saharati wa ja'ala as-sihra sababan lidzalika dalilun ala anna lis-sihri ta'thiran fil qulub bil hubbi wal bughdi wal jam'i wal furqah wal qurbi wal bu'di. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, sebab terpisahnya seorang suami dengan istrinya adalah sihir, dan menjadikan sihir adalah penyebabnya. Ini merupakan bukti bahwasanya sihir mempunyai pengaruh pada hati berupa rasa cinta, rasa benci, rasa ingin berkumpul, rasa ingin berpisah, rasa ingin dekat, rasa ingin jauh. Ini menunjukkan bahwasanya ya, semua sihir akan memberikan pengaruh yang buruk kepada orang yang disihirnya. Jadi sihir itu memang benar adanya. Ya, ini Bapak Ibu, contoh yang lain. Dalil yang lain maksud saya, bahwasanya sihir memang ada pengaruh buruknya. Ya, guna-guna, santet, apalagi itu pelet ya, hipnotis, itu memang iya, benar ada pengaruh buruknya. Coba perhatikan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, ketika beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb Al-Falaq. Ya, berlindung dari apa? Salah satunya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, walaula anna as-sihra lahu haqiqah lama amarallahu bil isti'adzati minhu. Kalau seandainya sihir tidak mempunyai pengaruh yang buruk, maka Allah tidak akan memerintahkan kita untuk meminta perlindungan darinya. Ya, meminta perlindungan dari keburukan sihir tersebut. Ya, belum lagi nanti kita banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan sihir, di antaranya surat Al-A'raf ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'azim." Ketika tukang sihir Firaun melemparkan tongkat-tongkat tali-tali kecil mereka, saharu a'yunan nas, maka mereka mensihir, membuat pengaruh buruk pada mata-mata manusia, wastarhabuhum, dan membuat mereka takut, waja'u bisihrin azim, dan tukang-tukang sihir tersebut datang dengan sihir yang besar. Nah, ini menunjukkan akhi bahwasanya memang sihir itu mempunyai hakikat. Memang sihir itu mempunyai pengaruh buruk ya, hakiki ada pada manusia. Nah, mungkin juga jadi penekanan bagi kita semua, Ustaz ya. Memang sihir itu ada pengaruhnya bagi manusia tentunya ya. Satu lagi, ada orang sebagian tidak percaya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Bukhari yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kena sihir. Iya. Suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta innahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'alahu. Nabi Muhammad SAW disihir sampai, ini sihir tingkatan tinggi ya, sampai dikhayalkan kepada beliau sudah mengerjakan sesuatu, padahal beliau belum mengerjakannya. Jadi menurut beberapa pensyarah hadis ini, beliau ingin menggauli istrinya, tapi merasa sudah menggauli. Oh, ini berat ini, ya, dan menyebabkan kan kondisi psikologis manusia akhirnya berat gitu, karena syahwatnya tidak tersampaikan. Padahal belum menggaulinya, tetapi beliau menganggap sudah menggaulinya. Nah, ini termasuk dalil yang sangat jelas bahwasanya sihir itu mempunyai hakikat, ada pengaruh buruknya. Nah, ya Ustaz, perbincangan kita akan lebih lanjut masuk Ustaz. Kenapa
sihir ini bisa dikategorikan dalam perbuatan syirik kepada Allah. Ini perkara paling penting. Ya. Kenapa sihir dikategorikan kepada perbuatan kesyirikan? Ya. Maka jawabannya ada 3. Yang pertama, sihir dikategorikan sebagai perbuatan kesyirikan karena di dalam perbuatan sihir, perdukunan, ataupun tadi arraf, kahin yang mengetahui akan hal gaib, ini kita berbicara sihir beneran ya, tukang penyihir beneran, bukan gadungan ya. Bukan gadungan sih. Ya. Pura-pura bisa sih. Iya, pura-pura buka sihir ya. Padahal dia ketemu jin aja takut gitu loh. Apalagi sampai memberikan sesajen. Ini kita berbicara dukun beneran. Ya. Penyihir beneran yang dia mempunyai hubungan ya, silah kepada jin. Ya, kepada jin. Dan saya ingatkan sekali lagi, kadang-kadang sebagian orang yang dianggap soleh mengatakan dia punya khadam. Ya, khadam itu sebenarnya jin. Ya, makanya saya katakan tidak ada ilmu putih, ilmu hitam. Yang ada apabila itu ilmu berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu ilmu yang benar. Yang tidak ada berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, itu ilmu yang salah. Nah, jadi kenapa sihir dikategorikan sebagai perbuatan kesyirikan dan kekafiran? Yaitu seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra." Akan tetapi para syaitanlah yang telah kafir, mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya salah satu penyebab kenapa persihiran dan perdukunan itu dimasukkan ke dalam kesyirikan dan kekafiran karena dia minta pertolongan kepada jin dan kepada yang disebut dengan khadam tadi. Minta pertolongan. Ya, dengan membuat nanti sesaji atau apa, banyak sekali. Contoh-contohnya akan kita sebutkan nanti. Kemudian yang kedua, kenapa sihir termasuk daripada perbuatan kesyirikan dan kekafiran? Karena mengaku mengetahui akan hal gaib, terutama tadi arraf dan kahin, tukang ramal tadi, dan sudah kita klasifikasikan menjadi 2, arraf dan kahin. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Naml ayat 65 tentang tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27, Allah berfirman, "Alimul ghaiba fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul." Allah lah yang Maha mengetahui akan hal gaib. Tidak ada yang mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun. Lihat, ahadan di sini dalam bentuk nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya siapapun tidak Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu gaibnya tersebut, melainkan seseorang yang Allah ridai dari para rasul. Ya, dari seorang rasul. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mengaku mengetahui akan hal gaib atau dia tidak mengaku mengetahui, tetapi kalau ditanya dia menjawab, ini sama saja. Ya, kalau ditanya dia menjawab, ini sama saja sebenarnya. Ditanya tentang hal gaib, barang hilang ataupun perkara yang akan datang, dia menjawab. Dia tidak mengaku mengetahui akan hal gaib. Dia selalu mensandarkan ini Allah Subhanahu wa taala sama, tapi kalau ditanya dia sama saja menjawab. Ya, ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, kenapa sihir termasuk perkara kesyirikan dan kekafiran? Maka perhatikan. Makanya saya tadi mukaddimahi para pendengar sekalian, bahwasanya sihir itu tidak akan mandi, kata orang Jawa. Tidak akan manjur. Mandi betul ya? Betul, manjur. Tidak akan manjur memberikan pengaruh buruk, ya. Tidak akan benar-benar memberikan ta'thir, ya, kepada pengaruh kepada orang yang disihir, baik dengan kecintaan, baik dengan kebencian, baik dengan ingin bersatu, ingin berpisah, ingin dekat, ingin jauh, ya. Tidak akan bisa memberikan pengaruh kecuali dia melakukan ritual-ritual yang menghina agama Islam. Contoh,
Ini tukang sihir beneran ya. Contoh misalkan dia kalau ingin buang air besar, dia letakkan mushaf Al-Quran di bawah telapak kakinya sebagai pijakannya. Masya Allah. Nah, kemudian yang kedua, dia kadang-kadang menulis ya ayat suci Al-Quran dengan darah haid. Menulis ayat-ayat suci Al-Quran dengan darah haid. Dan ini terbukti pernah di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu ada divisi ya, di Arab Saudi itu ada divisi kepolisian, divisi sihir dan perdukunan. Jadi khusus untuk menangkap tukang sihir dan perdukunan. Kalau di kita ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Mudah-mudahan di sini juga nanti ada KPS ya, atau KPD, Komisi Pemberantasan Dukun dan Penyihir gitu ya. Dukun dan penyihir ya. Itu mereka pernah nangkap seorang tukang sihir. Dan ketika ditangkap, diinterogasi, tukang sihir ini menangis. Kenapa, Ustaz? Kata polisi ini, kenapa kamu menangis? Kemudian kata dukunnya ini, saya ini punya jin yang begitu banyak. Yang saya heran, kenapa saya bisa tertangkap, jin-jin saya tidak memberitahukan kepada saya. Kata Syekh, gampang itu jawabannya. Ironis kan? Ya, kata Syekh yang menangkap dia gampang. Kamu mungkin, kata Syekh, ya, mungkin punya sesaji kamu, pengorbanan kamu, kurban kamu kepada jin kurang. Kata dukun ini, nah ini yang ingin saya tujukan. Kata dukun, enggak, saya enggak kurang. Saya punya perempuan di rumah. Perhatikan para pendengar. Punya perempuan. Perempuan bagi para penyihir dan dukun itu bukan untuk seks lagi, bukan untuk berzina lagi. Mereka sudah lebih dari itu. Persembahan. Ya. Mereka untuk apa? Para wanita-wanita itu di rumahnya. Kalau wanita lagi haid, diambil darahnya, dia tuliskan dengan darah-darah tersebut ayat-ayat suci Al-Quran, terutama ayat Kursi. Itu dukun itu ngaku. Ya. Seperti itu. Makanya kata si dukun tersebut, nggak mungkin saya punya perempuan di rumah. Artinya sesaji saya untuk jin itu sangat kuat, tidak mungkin. Kata Syekh yang kedua, ini perhatikan para dukun, para penyihir ya, bertobat sekarang. Mudah-mudahan yang mendengar kajian ini bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh, mungkin kamu bisa tertangkap karena doanya orang yang terzalimi. Dan da'watul mazlum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum salah satunya, doanya orang yang terzalimi. Yang asalnya keluarganya jadi satu ya, gara-gara dipelet, diguna-guna akhirnya terpisah. Yang asalnya keluarganya tentram, sakinah, mawaddah, rahmah, tapi gara-gara kena sihir akhirnya tercerai-berai. Maka mungkin orang ini terzalimi. Ya. Orang ini terzalimi, dia berdoa kepada Allah. Kemudian orang ini, dukun ini nangis lagi. Ya. Penyihir beneran ini nangis lagi. Yang ketiga, kami bisa menangkap kata si dukun ini kepada polisi itu, dan polisi itu namanya Syekh Adil, masih hidup beliau, dan masih sebagai ketua polisi penangkapan sihir dan penyihir dan dukun. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya, dukun itu mengatakan, saya bisa beritahu kalian di mana penyihir yang ada, biar kalian bisa tangkap. Kata Syekh Adil ini, kami tidak perlu engkau, dan ini salah satu kenapa kami bisa menangkap engkau. Apa bacaannya? Sebagaimana yang kita bicarakan pada hari apa itu pagi-pagi, penjagaan diri. Orang ketika keluar rumah, dia membaca doa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Bukankah Rasulullah SAW di situ mengatakan, faqad hudita wa kufita wa wuqita. Kamu akan diberikan petunjuk. Diberikan petunjuk untuk menangkap itu. Dan subhanallah, ini dukun ternyata dia ditangkap di masjid. Masya Allah. Iya, ternyata dia ahli zikir, tapi di belakangnya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khalahu bimaharimillah intahakuha. Jika dia sendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia melanggar hal-hal tersebut.
Nah, ini jangan terkecoh dengan penampilan ya, dengan surban, dengan tasbih, dengan ucapan-ucapan subhanallah di hadapan orang banyak, tapi sebenarnya dia di belakang melakukan ritual-ritual, minta kepada jin ya, menyembelih untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kenapa akhirnya sihir dimasukkan ke dalam perbuatan kesyirikan dan kekafiran. Mereka ada lagi yang sholat tanpa berwudu, ya. Langsung sholat itu. Sengaja itu mereka lakukan. Jadi Allah kan memerintahkan sholat itu harus berwudu. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Maidah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bighairi tuhur. Tidak sah salat seseorang tanpa berwudu. Nah, orang ini sengaja melanggar itu. Nah, inilah makanya kenapa dia dimasukkan ke dalam kategori kesyirikan dan kekafiran. Karena dia sengaja melanggar hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menulis surat-surat Al-Fatihah, misalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim terbalik, ya. Bukan bismillahnya dulu di depan, tetapi Ar-Rahmanir-Rahim dibalik. Tulisannya pun dibalik. Ini penghinaan terhadap Al-Qur'an. Nah, ini akhirnya yang menjadikan kategori sihir dikategorikan sebagai kesyirikan dan kekafiran. Demikian. Barakallahu fikum. Nah, tatkala kita sudah mengetahui Ustaz, kalau kesyirikan dan perdukunan ini merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hukum mempelajari dan mendatangi kahin ini seperti apa Ustaz? Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya sebelum betul. Tidak mengapa. Hukum mendatangi sahir, kahin, arraf tadi ya. Kita tidak menyebutkan dengan bahasa Indonesia karena ini lebih enak kita pahami. Sahir yaitu yang suka ngasih raja-raja gitu ya, di kertas nanti disimpan di dompet gitu ya, ataupun suka ngasih cincin, suka ngasih. Saya pernah punya teman, beliau pernah ingin mencalonkan menjadi bupati, dikasih rompi jas lah gitu ya. Di dalamnya itu raja-raja. Itu sihir itu. Ya, itu sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Hadis riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah itu jimat. Ya, dan jimat berbagai macam bentuknya. Nanti kita akan contohkan ya. Kita akan contohkan bagaimana tamimah tersebut ya. Yaitu tulisan-tulisan, kadang-kadang tulisan Arab ya, angka 3, 4, 5, kemudian nanti ada bulat-bulat, di sini di tengahnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampingnya ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian ada sin, kemudian shot. Ya, ini sihir, ini namanya tolasim, ini namanya raja. Nah, kita berbicara dengan bahasa istilah yang disebut dalam hadis saja. Sihir, kemudian arraf, kemudian kahin. Ya. Sihir, arraf, kahin. Lihat hukumnya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ata arrafan." Ya, man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Dalam riwayat lain 40 yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf tadi sudah kita kenal ya para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian, yaitu apa itu? Arraf itu orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu. Ya, barang hilang, istri hilang, anak hilang, emas hilang, perak hilang, rumah hilang. Bisa enggak ya rumah hilang? Ya. Nah, itu arraf. Barang siapa yang mendatangi arraf lalu dia bertanya, maka tidak diterima darinya salat sebanyak 40 hari. Apa maksud tidak diterima darinya salat sebanyak 40 hari? Ya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti salatnya itu dia boleh libur gitu loh. Bukan. Ya. Orang yang mendatangi Araf kemudian dia boleh libur salat 40 hari, bukan. Artinya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun, dan ini juga dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, meskipun dinyatakan salatnya sudah gugur kewajiban.
ya, tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gugur kewajibannya dia. Ya. Bukan berarti kalau seandainya dia sekarang misalkan ada para pemirsa pernah mendatangi arraf seperti ini, kemudian dia mengulang sholatnya selama 40 hari. Enggak, bukan itu maksudnya. Sholatnya gugur kewajibannya, akan tetapi tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan." Nah, di sini disebutkan dua. Barang siapa yang mendatangi kahin, mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, atau arraf, orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang telah lalu. Kemudian fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya dengan apa yang dikatakan kepadanya. Ya, dengan apa yang diucapkan oleh si kahin atau si arraf tadi. Ingat ya, kenapa saya pakai kalimat kahin atau arraf? Karena biar tidak terkecoh masyarakat, ya. Dengan penampilan ustadz, kiai, tetapi dia profesinya kahin atau arraf atau sahir. Ya, suka nulis di telur-telur. Itu sahir itu. Tukang sihir, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya kafir terhadap apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu surat An-Naml ayat 65 tadi. Bahwasanya dia tidak meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Dia masih meyakini ada makhluk yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi. Nah, ini hukumnya ya. Ini hukumnya. Cuma ada di sana penjelasan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau mendatanginya untuk menghinakannya, untuk mencelaknya, ya, mengingatkan agar bertobat, menjelaskan kepada manusia bahwasanya ini perbuatan salah, maka tidak mengapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Sayyad, tukang sihir di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Sayyad. Ya. Beliau ingin menghinakan Ibnu Sayyad dengan mengatakan, "Apa yang aku sembunyikan?" Ibnu Sayyad tidak bisa menjawab, hanya bisa menjawab kalimat ad-dukh. Padahal yang diinginkan oleh Rasulullah ketika beliau mendapatkan surat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Ad-Dukhan. Jadi alif dan nunnya dia tidak tahu. Ad-Dukh saja dia tahu. Nah, seperti itu. Ya, makanya kemudian dikatakan ikhsa'adu wallah. Buruklah, hinalah engkau musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya mendatanginya untuk seperti ini, maka ini diperbolehkan. Demikian, ya. Nah, kalau untuk mempelajari, Ustaz? Nah, hukum mempelajarinya, perhatikan baik-baik ya. Hukum mempelajarinya, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, dan juga ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, amalus sihri haram wa huwa minal kabairi bil ijma'. Perhatikan, yang melakukan praktek kesihiran, yang Anda suka nulis raja-raja, suka ngasih jimat-jimat pada anak-anak yang hitam-hitam di sini, ya, kemudian dikalung-kalung, kemudian nulis tulisan-tulisan di kertas, kemudian disuruh disimpan di dompet, ya, kemudian apa saja yang berkaitan dengan raja-raja, ya. Perhatikan, yang suka memelet, mengguna-guna, kemudian apalagi pelet, guna-guna, hipnotis, hipnotis, masalah yang lain kita bicarakan nanti. Pokoknya yang seperti itu yang membuat pengaruh buruk kepada manusia. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i, amalus sihri haramun wa huwa minal kabairi bil ijma'. Perbuatan sihir itu haram dan dia termasuk dosa besar dengan kesepakatan para ulama. Wa minhum ma la yakunu kufran bal ma'siyatun kabirah fa in kana fihi qaulun aw fi'lun yaqtadil kufra fa huwa kufrun wa illa fala. Di antara amal sihir ada yang hanya sebatas maksiat yang disebut dengan dosa besar. Tetapi di antara amal sihir ada yang dia itu merupakan kekafiran. Kalau seandainya kekafiran, maka itu disebut dengan kekafiran.
Di sinilah akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah taala, bahwasanya orang yang belajar sihir, jumhur ulama mengatakan kafir. Ya. Jumhur ulama mengatakan ini haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Sesungguhnya kami adalah ujian, maka jangan kalian berbuat kufur. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya kalau sihirnya tersebut berkonsekuensi kepada kekafiran dan kesyirikan, maka yang belajarnya musyrik dan kafir. Maka jelas di sini belajar ilmu sihir hukumnya apa? Haram dan termasuk dosa besar. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena sebagian dari santri itu ada yang mempelajari khusus tentang buku-buku ini, Ustaz. Nah, ada buku yang kitab kundul gitu, ada tulisannya hizib-hizib dan sebagainya. Nah, itu hizib-hizib itu kadang-kadang dibuat-buat ya. Nah, perhatikan ini termasuk hal-hal yang keliru di tengah-tengah masyarakat juga adalah ada namanya kertas. Kertas ditulis di situ ayat 1000 dinar. Di situ ayat-ayat Allah dipotong-potong. Ya. Ini tidak boleh dalam Al-Qur'an. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah dipotong-potong, tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk dari penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, selanjutnya kayaknya di tengah masyarakat gini, ada sebagian kaum muslim tidak mengetahui, belum bisa membedakan mana yang orang salih, mana yang tukang sihir Arab atau itu dukun. Kita perlu tahu tanda-tandanya. Iya, tanda-tandanya. Tanda yang pertama ya, sebelum saya perlihatkan gambar nanti kepada para pemirsa sekalian. Tanda yang pertama, biasanya mereka nanya tentang tanggal lahir, kemudian nama ibu. Kenapa sedih? Kenapa nama ibu bukan nama bapak? Ya. Nama ibu karena orang ketika tidak mempunyai bapak itu berarti anak zina. Di situ dia telah merendahkan dirinya. Karena perbuatan zina tercela. Meskipun hasil dari anak zina itu ya anaknya tidak berdosa, cuma perbuatan zinanya itu tercela. Di situ ditanya kenapa anak ibu. Ya. Nama ibu ditanyanya. Ada sedikit pengalaman menarik di sini tentang dukun gadungan. Ya, tukang sihir gadungan, tukang ramal gadungan. Apalagi di zaman yang super duper mudah untuk mengakses informasi dan juga memberikan informasi ke orang lain. Di sana ada SMS, di sana ada telepon, di sana ada Facebook, di sana ada Twitter, di sana ada Google Plus, apa saja. Mudah orang berinteraksi sosial. Nah, ini sangat menguntungkan untuk dukun-dukun yang gadungan tadi. Ya. Gimana misalkan ya. Saya contoh ya, ini dukun gadungan. Saya tinggal di kampung namanya Kampung Melati. Antum tinggal di Kampung Anggrek sebelah sana. Kita join. Saya berpura-pura jadi dukun gadungan. Kemudian antum nyari pasien di sana. Lihat orang yang lagi punya masalah, lihat orang yang lagi hilang sesuatu. Maka nanti antum mungkin dapat pasien di sana. Antum telepon saya atau SMS saya atau Facebook saya atau Twitter saya atau apa saja. Ustaz, nanti datang hari Senin. Dia orangnya seperti ini, namanya ini, namanya ibunya ini. Informasi diberitahukan ke saya. Informan tadi. Informan. Antum jadi informan saya. Akhirnya benar, hari Senin dia datang ke saya. Langsung dia mengatakan, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bilang kepada orang tersebut, silahkan masuk, wahai si fulan. Beraksi mulai anaknya si fulan. Orang ini langsung, saya belum pernah kenalan sama ustadz ini. Langsung tahu dia, ini dukun gadungan ini. Ya, dukun gadungan. Contoh yang lain, dukun gadungan yang lain. Dan ingat, dukun, tukang sihir, peramal itu pasti ujung-ujungnya duit. Ya. Dia tidak akan mau menolong kaum muslim, ya, pasiennya. Itu kalau ada bahasa pedagang itu
seorang pembeli yang masuk ke dalam toko haram untuk keluar kecuali harus beli barang dari saya. Nah ini sama dengan tukang sihir, dukun, kemudian arraf, kahin, dan sahir tadi, sama itu. Ya, tidaklah orang masuk ke dalam rumah saya kecuali harus jadi pasien saya. Meskipun dia sebenarnya tidak sakit, dikatakan sakit. Nah, ini banyak terjadi. Ya benar. Ya, itu harus kita pahami kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara memahaminya tadi bahwasanya saya berikan contoh yang lain ya. Kenapa saya berbicara itu tadi? Karena ini berkaitan dengan contoh. Dukun gadungan, tukang sihir gadungan itu seperti ini. Dia misalkan ada pasien. Mas, saya tahu di mana sepeda motor Mas yang hilang. Kita akan mencari tahu siapa pelakunya, pencuri dari sepeda motor tersebut. Tapi harus ada sesuatu yang kita kerjakan sebagai sebuah syariat, Mas, atau sebagai sebuah syarat. Biasanya menyebut seperti itu, syarat atau syariat, ya. Dia tidak mau disebut ritual karena bahasa ritual itu bahasa yang aneh gitu. Maka akhirnya sang Mas ini menanya, apa ritualnya Ustaz? Mbah, ya. Ritualnya begini, Mas. Mas harus mendatangkan tikus, seekor tikus. Tapi tikusnya ini bukan sembarangan tikus. Tikusnya tikus yatim. Coba bayangkan, Mas ini kan bingung. Ya. Ustaz, gimana tikus yatim? Mbah, gimana tikus yatim? Masa kita harus periksa dulu mana bapaknya, mana ibunya, bapaknya meninggal kapan gitu kan? Kemudian umur si tikus ini berapa? Karena yatim itu kan sebelum dewasa berarti. Nah, sebenarnya bukan itu tujuannya. Tetapi tujuannya duit. Ya, UUD, ujung-ujungnya duit. Bagaimana caranya? Nah, Mas, kalau sulit, saya bisa mendatangkan, kata si Mbah ini. Titipkan saja. Ya, titipkan saja sama saya. Tapi saya perlu kemenyan untuk membeli kemenyan. Maka perlu duit. Di sini tujuannya. Jangan tertipu kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi di sana tukang sihir, arraf, gadungan itu. Nah, kemudian kadang-kadang dia minta tanda-tanda tukang sihir, arraf atau kahin ya. Dia minta sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita atau tubuh pasien. Misalkan baju, celana dalam, mohon maaf ya, BH, penutup dada bagi perempuan, ya, atau rambut, sebagaimana terjadi pada Rasulullah SAW. Yaitu ketika beliau disihir oleh Labid ibn al-A'sam, seorang Yahudi. Itu disihirnya pada rambut-rambut yang ada pada sisir-sisir Rasulullah SAW. Dan ingat, makanya jangan suka-suka ngasih orang ya barang-barang pribadi. Ya, apalagi kalau seandainya para pemuda gitulah lagi pacaran, ya, suka ngasih ini ya. Kalau sudah cinta ditolak, dukun bertindak nantinya, hati-hati. Foto kah ya. Ini biasa dia minta sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut. Nah, ini dan saya sebutkan ini berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya sihir tidak akan mandi kecuali ada buhul-buhulnya. Ya. Makanya untuk mengobati sihir guna-guna, pelet, apapun sejenisnya, itu harus dicari buhul-buhulnya yang dibuat oleh si tukang sihir tadi. Dan biasanya dia menyimpan di tempat yang orang kadang-kadang tidak mengira itu. Di kuburan lama sudah tidak ada lagi yang datang ke situ, atau di tempat di atas rumah. Pokoknya karena kenapa? Karena ketika buhul-buhul itu hancur, maka sihirnya habis nanti. Ya, sihirnya habis. Nah, ini harus kita pahami baik-baik. Itu yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau disihir dengan rambut-rambut. Disimpan di mana? Di sebuah sumur. Kenapa sumur tersebut disimpan di situ? Kenapa buhul-buhul itu, ikatan-ikatan itu disimpan di sumur? Karena sumur itu sudah tidak dipakai lagi. Tempat sampah itu. Sumur itu nggak dipakai lagi. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian?
Kalau seandainya sumur itu tidak dipakai, orang akhirnya kan tidak mengambil buhul-buhul itu. Nah, selama, ingat ya, perhatikan para pemirsa Raja TV, para pendengar sekalian, selama buhul itu masih ada, selama itu pula pengaruh buruk sihirnya masih ada. Ya, makanya kalau seandainya disuruh nanam di belakang rumah, di depan rumah, itu sihir itu. Ya, itu sihir. Ya, perhatikan baik-baik, itu sihir. Karena setiap amalan sihir pasti ada buhul-buhul ditiup di situ. Untuk mengobatinya harus diketemukan buhul itu, kemudian kita hancurkan. Tentunya dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian ta'awudz, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Kita hancurkan. Ada pengalaman menarik, Mas. Saya katakan tadi di Arab Saudi itu ada kepolisian divisi tukang sihir dan perdukunan. Itu ada pemberitahuan dari seorang syekh, coba sisir laut merah yang ada di Jeddah itu, tepi-tepinya. Jadi diturunkan penyelam-penyelam ke situ, ya. Dan saya filenya videonya ketinggalan di Banjarmasin. Sebenarnya saya bisa perlihatkan kepada para pemirsa Raja TV sekalian. Tentang mereka penyelam-penyelam itu menyelam di tepi-tepi laut merah di kota Jeddah itu. Apa yang dapat, Mas? Puluhan buhul-buhul tadi. Puluhan buhul-buhul kemudian diambil, kemudian dihancurkan dengan bacaan-bacaan. Setelah itu kejadian, puluhan keluarga nelpon kepada divisi kepolisian tukang sihir, divisi sihir dan perdukunan ini, bahwasanya alhamdulillah keluarga kami sudah sembuh. Subhanallah. Dan subhanallah, saya ketika kerja di Arab Saudi di Islamic Center Dammam, banyak sekali majikan-majikan yang bawa rambut-rambut yang sudah dikumpul-kumpul begitu. Ya, dan dijadikan buhul-buhul. Itu harus dihancurkan, Mas. Harus dihancurkan, kemudian dibuka. Rambut sekecil itu diikat-ikat. Tetapi subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Rambut-rambut yang kecil-kecil tersebut dibacakan Al-Fatihah, dibacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, mudah dia terberai. Gitu. Nah, itu harus dihancurkan. Kalau tidak, pengaruh sihirnya masih ada. Baik. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk daripada tanda tukang sihir. Termasuk tanda tukang sihir seperti coba sekarang kita perlihatkan aja deh, ya. Kita contohkan gambar-gambarnya. Coba contoh ya, gambar silakan. Nah, ini contoh kepada para pemirsa Raja TV. Ini apa Ustaz yang telah di yang paling atas dulu ya. Paling atas pojok sebelah kanan. Ya. Nah, ini perhatikan. Ini adalah kadang-kadang kertas-kertas yang ditulis-tulis rajah yang ditulis-tulis. Di situ kemudian disuruh menyimpan untuk kekebalan, untuk penglaris, untuk untuk tertahan dari penyakit. Yang di bawah itu adalah sesuatu yang digantungkan pada motor, pada mobil. Nah, itu di bawah itu. Biar selamat. Ya. Coba yang lain lagi. Yang lain. Silahkan. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, telur yang dirajah-rajah itu. Oh, yang sebelah kanan saja. Itu telur, itu rajah-rajah itu sihir itu. Fungsinya ini untuk mengobati atau apa biasanya? Biasanya gini, telur ini kan sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan. Malah mindahkan penyakit ke dalam. Ini sihir yang seperti ini. Ya. Mindahkan penyakit ke dalam. Ini sihir. Nah, kemudian itu ada gembok, kemudian ada ada tulisan-tulisan. Nah, itu yang disebut rajah, tulisan-tulisan. Nah, di bawah itu ya membaca tangan, ramalan. Ini sangat garis tangan saja. Iya, sangat disedihkan sekali, ironis sekali, ya. Banyak acara-acara televisi, tentunya di selain Roja TV, ya. Ini ramalan-ramalan. Bahkan didatangkan tukang ramalnya. Hokinya apa bulan ini tahun 2014, apa hokinya? Nah, itu dia. Ya, melamar di tangan melamar salah, meramal ya, bukan melamar, meramal ya. Di samping, coba kita ke samping. Ya. Kita akan tunjukkan gambar yang berikutnya. Nah, ini apa Ustaz? Perhatikan, ini
Ini yang disebut tamaim. Tamaim. Ya, tamimah. Ya, tamimah yang diambilkan dari rambut-rambut ataupun dari gelang-gelang, dari benang-benang. Ini biasa dipakai oleh anak-anak. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ini yang gelang sebelah kanan saja yang untuk anak-anak. Iya, untuk anak-anak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ini seperti ini. Kalau sendal itu apa? Kalau sendal di situ ada tamimahnya. Ya, ada sesuatu yang dia yakini bahwasanya sendal seperti itu adalah mendatangkan apa sih gunanya kalau sebagian orang meletakkan tamimah ya, jimat untuk anak kecil, untuknya faedahnya apa? Faedahnya itu adalah untuk agar si anak tersebut terjaga dari penyakit. Ya, terjaga dari mara bahaya, sakit panas, gangguan jin dan semisalnya. Ya. Di bawah coba lihatkan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini rompi-rompi ataupun baju-baju yang sudah ada tolasimnya. Ya, ada tolasimnya. Nah, seperti itu. Itu air yang biasa iya, jampi-jampi ya, dimasukkan begitu, dijampi-jampi dengan bacaan yang bukan sesuai dengan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping yang paling bawah itu para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah, ya. Itu yang saya sebutkan tadi, darah haid yang dituliskan dengannya ayat-ayat kursi ataupun ayat-ayat suci Al-Qur'an dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya untuk persembahan sebagai jin ya. Oh iya. Ya. Makanya kita kategorikan, kita sebutkan bahwanya perbuatan sihir, kesyirikan ini termasuk dari kesyirikan. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang menghinakan simbol-simbol Islam. Iya. Nah, demikian. Ya, itu cukup insyaallah taala. Sudah cukup, Ustaz? Ya. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih telah memberikan faedah kepada kami pada kesempatan pagi hari ini dan sekaligus memberikan beberapa contoh tadi mengenai benda-benda yang termasuk dari perdukunan dan sihir. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kini saatnya bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar sihir, kahin dan araf dapat bertanya langsung dengan Ustadz di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 081317776543 atau di 0819896543. Nah, pertanyaan pertama Ustaz kami bacakan dulu dari pesan singkat dari Saudara Sigit di Kuningan, Jawa Barat, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya membaca hizib-hizib seperti hizib istighfar, hizib ayat kursi dan lain-lain? Tolong diterangkan mengenai arti hizib, Ustaz. Silakan. Hizib itu ya, hizbun artinya adalah kelompok ya. Tapi faedahnya, karena para pemirsa sekalian harus ketahui, saya ini dulunya ya, alhamdulillah alladzi hadani li hadza, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada siapa yang diberikan petunjuk olehnya. Dulunya adalah orang yang suka juga membaca hizib. Ada namanya hizbus saifi, ya, hizib pedang, ya. Ada namanya hizib, banyaklah hizib-hizib dibaca. Itu tujuannya adalah untuk menjaga diri. Nah, kebanyakan hizib-hizib itu kebanyakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi kadang-kadang ayat sucinya diulang-ulang, dibaca, kemudian belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan hizib tersebut adalah sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Islam. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita mengamalkan sesuatu, kemudian kita terus-menerus amalkan tersebut, kita lazimkan amalan tersebut, dan belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka itu perkara yang mengada-ngada. Nah, wa jazakallahu khairan, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Ini berikut ada pertanyaan yang sangat menarik, Ustaz, dari seorang ibu di Kalimantan Timur. Nah, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang ibu yang ingin menanyakan apakah tafsir mimpi termasuk perdukunan. Apakah ketika saya yang sering sekali bermimpi yang membahagiakan hati, kemudian saya bangun dari tidur, kemudian mencari, Ustaz, melalui buku tafsir mimpi dan di internet, Ustaz, tentang tafsir tersebut, apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Ya, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Para pendengar sekalian dan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketahuilah bahwasanya tafsir mimpi sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam asalkan tidak terlalu berlebihan dan asalkan tidak mengaku-ngaku akan hal gaib. Ya, tafsir mimpi tersebut sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, beliau menafsirkan beberapa mimpi yang dimimpikan oleh 2 orang yang masuk ke dalam penjara. Nah, kemudian dimimpikan oleh raja pada waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh takwil mimpi atau tafsir mimpi, dan para ulama mempunyai beberapa buku tentang takwil mimpi. Akan tetapi yang patut diperhatikan di sini bahwasanya seseorang tidak terlalu berlebihan dalam takwil mimpi ini dan tidak terlalu menyibukkan dirinya dengan takwil mimpi ini. Apabila dia mendapatkan mimpi yang baik, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mendapatkan mimpi yang buruk, maka dia hendaknya mendiamkan diri, tidak menceritakannya kepada orang lain, kemudian minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengalaman menarik. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, al-muhaddits, ahli hadis dari kota Madinah yang masih hidup sampai sekarang, yang beliau senantiasa setiap harinya antara maghrib dan isya mengajarkan ilmu hadis. Beliau setiap kali ditanya tentang 3 hal, beliau selalu menolak. Yang pertama yaitu tentang takbir mimpi tadi, yang kedua tentang talak, yang ketiga tentang warisan, nikah, talak ya, ataupun rujuk, yang ketiga yaitu tentang warisan. Beliau selalu kalau ditanya tentang takbir mimpi, beliau mengatakan lastu mu'abbirar ru'ya, is'al ghairi. Aku bukan orang yang mentakbir mimpi. Ya, tanya kepada selainku. Ya, kalau ditanya tentang rujuk, talak atau ahli waris, beliau mengatakan raja'il mahkamah, silahkan pergi ke pengadilan, adukan masalah ini ke pengadilan. Nah itu, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan nasihatnya. Berikut kami bacakan kembali pertanyaan masih dari pesan singkat, Ustaz. Ini pertanyaan dari saudari Siti di Padang Sidampuan, Ustaz ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Ustaz tadi sudah jelaskan berbagai macam bentuk sihir dan ciri-ciri orang yang melakukan sihir. Nah, bagaimana cara mengobati orang yang terkena sihir, Ustaz? Nah, ini bagus. Diruqyah. Orang yang terkena sihir diruqyah. Tapi sebelum itu saya tadi agak lupa. Sihir itu ada 3 macam ya. Belum kita bicarakan jenis sihir. Sihir itu ada sihir yang namanya sihir khayalan ya. Ada namanya sihir hakikat. Ada namanya sihir ketangkasan. Sihir khayalan adalah, jadi tukang sihir itu membuat mata kita menghayalkan yang lain. Baik. Dan itu disebutkan di dalam surat Toha ayat 66 ketika kejadian antara tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini perkara menarik. Lihat ya, perhatikan dalam surat Toha dari mulai ayat 65 sampai ayat ke-71. Itu tentang cerita tukang sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Saya bacakan ayatnya. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kemudian kata Nabi Musa, silahkan kalian lemparkan apa yang kalian miliki. Maka tongkat-tongkat mereka, kemudian tali-tali mereka itu berubah menjadi ular-ular kecil. Dikhayalkan kepada Nabi Musa, lihat sihir khayalan. Dikhayalkan kepada Nabi Musa dari sihir mereka itu benar-benar berjalan menuju Nabi Musa. Tongkat kecil, kemudian tali-tali kecil itu berjalan. Nah, ini namanya sihir khayalan. Tetapi ada perkara menarik di sini. Kata Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-68, "Qulna la takhaf, innaka antal a'la." Wahai Nabi Musa, jangan engkau takut, sesungguhnya engkau maha tinggi. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Artinya, tongkat kanan yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa itu lemparkan, maka dia akan dengan mukjizat dari Allah. Ini bedanya sihir dengan mukjizat. Dengan mukjizat dari Allah
itu tongkat benar-benar jadi ular. Kalau yang tadi itu sihir hanya dikhayalkan. Jadi sebenarnya dia tidak ada apa-apanya. Cuma dikhayalkan kepada matanya saja. Makanya apa yang terjadi ya? Ketika tongkat itu berubah menjadi ular, tukang sihir Fir'aun tahu, itu tongkat beneran jadi ular, bukan seperti kita yang lempar tongkat-tongkat kecil, lempar tali, dikhayalkan saja. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Makanya setelah itu tukang sihir Fir'aun beriman. Ya, dalam ayat yang ke-70, fa ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Maka akhirnya para tukang sihir Fir'aun tersebut sujud. Kenapa? Karena melihat bahwasanya ini beneran jadi ular ini. Mukjizat. Itu bedanya sihir dengan mukjizat. Itu namanya sihir hayalan. Ya. Yang kedua, sihir hakikat yang terjadi kepada Rasulullah. Suka pelet guna-guna, kemudian pengasihan. Itu sihir hayalan. Sihir hakikat. Yang ketiga, sihir ketangkasan. Ya, sihir ketangkasan misalkan dengan kecepatan tangan akhirnya ada bunga atau ada apa. Ini termasuk sihir, tapi tentunya beda dengan hukum yang nomor satu dan nomor 2 tadi. Nah, tadi pertanyaannya tentang mengobatinya. Mengobatinya itu begini. Pertama, seperti yang saya katakan tadi, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah, cari itu buhulnya. Dan nyarinya jangan sama aruf atau kain lagi, jangan nanya kepada cari itu buhul-buhulnya itu. Kalau dapat, mustahkan dengan membaca Al-Fatihah ataupun qul a'udzu birabbin nas, dengan izin Allah hancur itu sihir. Cuma permasalahannya Ustaz, nyarinya di mana, di kolong jembatan mana, ya. Dan kadang-kadang itu sulit ditanam ataupun disimpan di tempat-tempat yang tidak dijamah oleh manusia. Karena tujuannya itu harus dijaga awet. Ya, harus dijaga. Makanya saya sebenarnya ingin sekali memperlihatkan videonya itu yang menyelam itu ya? Iya, yang menyelam kemudian dijaga bagaimana dia mengikat ya, itu sampai ikatannya beberapa lapis untuk menjaga sihirnya saja, buhulnya saja. Karena kalau itu buhul hancur sihirnya. Itu yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diambil oleh 2 malaikat, dihancurkan buhulnya. Nah, sekarang kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir, yang memberitahukan malaikat. Nah, kita siapa yang memberitahukan? Nah, jawabannya berdoa kepada Allah. Allah akan memberikan petunjuk. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, diruqyah. Diruqyah dengan ruqyah Al-Quran dan Sunnah, dan juga dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz. Mungkin juga perlu ada saat kita di pantai utara disisir saja. Betul itu. Mudah-mudahan mudah-mudahan pemerintahan kita membuat komisi pemberantasan dukun dan persihiran gitu. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ada itu. Nah, sekarang kita angkat telepon saja. Silakan. Dan selanjutnya ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya langsung silakan di 0218236543. Telepon pertama kami angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ishak di Kisaran. Silakan Pak Ishak. Iya. Gini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ishak. Kasusnya begini. Ada orang yang sakit, perutnya besar gitu kan. Terus dia didatangnya orang yang bersorban. Dia bilang di perutnya itu ada ular gitu. Banyak 7 atau 9 gitu. Kemudian dia dengan metode dia seperti mengeluarkan ular itu satu persatu. Dan efek bagi si pasien tadi, dia merasa napasnya agak lega gitu. Waktu dia menarik ular katanya, tapi dia goib seperti menangkap di atas perutnya gitu. Ya. Terus pertanyaannya? Kemudian dia berpindah lagi ke orang pintar yang lain. Terus begitu juga itunya, tanggapannya. Di perutnya itu ada ular. Nah, bagaimana ini, apakah dia syar'i atau tidak itu? Cara-caranya yang itu perlu persyaratan tidak Pak dari yang datang tadi? Iya betul. Tanya apa itu persyaratan? Persyaratan nggak ada. Dia diam aja, dia buat kerja sesuai dengan keahlian dia.
Dan terus ya itu dikabuti seperti itu. Terus kita dan membuat jelas bayar. Dan membuat si pasien yakin ketika dia berpindah ke orang pintar yang lain sama itunya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Itu ucapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari, ada namanya dalam agama Islam itu Rasulullah SAW menjelaskan namanya nushrah. Nushrah itu adalah mengobati sihir dengan sihir yang lain. Mengobati sihir dengan sihir yang lain. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dari Jabir radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anin nushrah. Faqala hiya min 'amali syaitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, itu adalah perbuatan syaitan. Jadi gini Pak, apabila orang kena guna-guna, maka ketika diobati dengan nushrah, dengan guna-guna lain, ya, yang lebih kuat. Contoh, saya beri contoh ya, ada orang kesurupan, dia dimasuki oleh jin, kemudian kita datang kepada orang yang juga berhubungan dengan jin. Dia ini tidak meruqyah dengan ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam, tidak membacai, tidak menjampi-jampi sesuai dengan syariat Islam. Maka apa yang terjadi sebenarnya ketika si fulan ini datang meruqyah ini, ya, sebenarnya jin yang di dalam tubuh si ini dia takut dengan jin yang dia datangkan di sini. Ya, dia takut dengan jin yang dia datangkan ke sini. Akhirnya dia keluar, tapi datang yang lain lagi. Mungkin merasa nyaman, merasa lega dan segala macamnya. Tapi justru pengobatnya tadi yang punya jinnya masuk. Itu dia. Nantinya dia akan merasakan sesuatu yang lain lagi. Karena jin ketika menolong manusia itu tidak majanan, tidak gratisan, pasti ada tumbal di sana, pasti ada hal-hal yang dia minta di sana. Nah, itu harus kita perhatikan. Yang kedua, harus diperhatikan juga bahwasanya pengobatan apabila tidak sesuai dengan sunnah Rasul, terutama pengobatan yang dengan jampi-jampi yang disebut orang pengobatan alternatif, ya, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka itu berarti pengobatan mengada-ngada. Meskipun manjur. Nah, jadi kemanjuran itu bukan tanda pengobatan itu benar. Bukan tolak ukur saja. Bukan tolak ukur. Ya. Tolak ukurnya adalah apabila pengobatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasulullah SAW pernah mengerjakan seperti itu? Contoh sekarang, sebagian orang kadang-kadang mengobati pasien dengan cara memindahkan penyakit ke kambing. Apa dosanya kambing? Ya, memindahkan penyakit ke telur. Itu telur halal. Kambing yang asalnya adem ayem saja artinya berontak-rontak. Kasihan itu memudaratkan, membahayakan kepada kambing. Dan itu biasanya ya ada ritual-ritual dan meminta kepada jin untuk memindahkan penyakit tersebut. Itu yang disebut dengan musyrah. Seperti itu. Jadi dua hal itu perhatikan. Tidak boleh menghilangkan penyakit dengan mendatangkan penyakit yang lain, yaitu dengan memakai sihir yang lain. Yang kedua, pengobatan apabila dilakukan tanpa ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka itu tetap dinyatakan pengobatan yang keliru, salah. Ya, demikian. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih, dan demikian Pak Ishak pertanyaan yang sudah diberikan solusi dan jawabannya oleh Ustaz. Berikut kami undang kembali bagi Anda yang ingin menghubungi kami, silakan kami berikan kesempatan telepon yang kedua. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Basuki Pak di Samarinda. Silakan Pak Basuki, pertanyaan ditujukan ke Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Basuki. Pak Ustaz, pertanyaan saya gini Pak. Saya ini termasuk dari korban sihir ya Pak ya. Nah, yang saya tanyakan, ibu saya juga sampai wafat Pak di sihir Pak. Nah, terus saya ini kesal, marah namanya orang tua di sihir. Nah, dukunnya tuh bilang sendiri sama saya terang-terangan Pak. Saya permohonan cerita kayak gini Pak. Nah, terus saya malam itu Pak, saking saya jengkelnya Pak, malam itu saya sholat hajat, saya minta kembalikan segala bentuk sihirnya itu sama Allah kepada dukun-dukun sihir itu Pak. Nah, itu hukumnya apa Pak Ustadz? Apa saya juga termasuk balik yang jalim? Apa
Saya takutnya malah saja nanti balik jalim kepada mereka, Pak. Baik, Bapak. Nah, yang keduanya nih, Pak. Saya mau nanya ibaratnya ini. Apakah sihir santet yang menimpa diri saya dan orang-orang lain itu apa bisa dikatakan karma atau memang itu ujian dari Allah, Pak? Ya. Terima kasih Bapak, cukup. Tunggu nasihat dan jawaban dari Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Perhatikan para ikhwah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar sekalian, bahwasanya apabila ada orang yang terzalimi kemudian dia berdoa sesuai dengan apa yang dirasakan dari kezaliman tersebut, maka itu bukan menzalimi orang lain. Itu bukan menzalimi orang lain, akan tetapi dia mengeluarkan, makanya hati-hati menzalimi orang. Karena da'watul mazlum la turad. Doanya orang yang terzalimi tidak ditolak. Thalathu da'awatin mustajabat, 3 doa yang dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Ya, maka hati-hati menzalimi orang. Dan wallahu alam, itu bukan sebuah kezaliman kepada orang lain, akan tetapi lebih baik wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia maafkan, lapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak mau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian jika kalian memaafkan, jika kalian melapangkan dada dalam hal itu. Jadi itu bukan sebuah kezaliman, Pak, akan tetapi itu adalah sebuah hak Bapak untuk berdoa sebagai orang yang terzalimi. Ya. Kemudian yang kedua yaitu apakah tadi pertanyaannya karma, Ustaz? Apakah itu karma? Di dalam Islam tidak mengenal karma, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa seseorang tidak akan ditanggung oleh orang lain. Ya, tetapi dalam Islam itu mengenal bahwasanya apabila kita mendapatkan musibah, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwasanya apa yang belum menimpamu, yang belum ditakdirkan untukmu, maka tidak akan pernah terjadi padamu. Dan apa yang menimpamu, yang sudah ditakdirkan untukmu, maka tidak akan pernah meleset darimu. Itu semua tidak keluar dari takdir Allah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan hal itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan atau menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan perhatikan apa yang Bapak rasakan dan keluarga rasakan, maka bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syauqah yushakuha illa kafarallahu anhu biha khataya. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, rasa capek, rasa sakit, ya, gangguan, resah, gundah, sampai duri yang menusuk tubuhnya, melainkan itu akan menghapuskan dosa. Maka berharap pahala-pahala. Mudah-mudahan itu sebagai pengangkat derajat Bapak dan penghapus dosa Bapak sekeluarga. Allahumma amin. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Dan mungkin daripada dia membalas dengan doa yang lebih baik minta yang tinggi saja, minta masuk surga segala macam. Dan subhanallah, Allah berfirman, fa'fu wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan dan lapang dada. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, berarti ketika dia memaafkan dan lapang dada, dia termasuk tingkatan orang yang Islam yang paling tinggi, orang yang ihsan. Baik, sudah. Telepon yang selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Dari Aceh ini. Oh, silakan Ibu. Saya pengen ke Aceh nih, berdakwah di sana. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya, mau tanya Pak, ini kan ada pengobatan. Masalah pengobatan itu kan kita diobati, habis itu disuruh mandi kafarat gitu. Mandi kafarat? Iya, itu apa ada memang sunahnya gitu Pak? Baik. Itu apa Pak? Maksudnya mandi tobat gitu, suruh tobat gitu. Ya.
Cukup Ibu? Jadi Pak itu gimana Pak maksudnya? Iya, ditunggu jawaban dan nanti. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Memang ada beberapa ruqyah syar'iyyah dengan memakai daun bidara atau sidr ya, itu kemudian dimandikan. Ya, itu untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk yang ada pada tubuh. Nah, itu ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Ada lagi mandi, yaitu dengan cara mandi. Kalau orang kena penyakit ain, dalam hadis Rasulullah SAW ada namanya penyakit ain. Al-ainu haq, kata Rasulullah SAW. Artinya mata yang memberikan pengaruh buruk itu benar adanya. Ya. Jadi misalkan seseorang melihat seseorang lain dengan hasad, iri, dengki, akhirnya orang yang dilihat tersebut langsung panas, langsung sakit dan semisalnya. Itu ada itu. Nah, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya cara pengobatannya adalah orang yang mengaini tadi, yang memberikan pengaruh buruk tadi, dia disuruh berwudu ataupun suruh mandi, bekas airnya tersebut dimandikan kepada orang yang kena ain tadi. Nah, itu ada cara-cara mandi. Adapun mandi yang disebut dengan mandi kafarat, saya tidak mengetahuinya. Ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan berikut ini Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz ya, karena waktunya terbatas. Dari pesan singkat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya namanya Priyansyah di Jambi Ustaz. Mau bertanya, jika seorang terkena sihir, yang sihirnya itu memberi pengaruh membenci kepada seseorang, dan si tukang sihirnya akhirnya meninggal, apakah buhul-buhul dari tukang sihir itu masih berpengaruh pada orang yang terkena sihir? Iya. Yang jelas apabila masih ada buhul-buhulnya, masih memberikan pengaruh. Tetapi apabila tukang sihirnya sudah meninggal, wallahu alam, saya belum dapat itu perkataan para ulama apa jadi sihir tersebut, apakah masih berpengaruh buruk atau tidak. Yang jelas apabila dari kita berbicara masalah ain tadi, orang yang mengaini orang lain, ya, memberikan pengaruh buruk kepada orang yang lewat matanya, kalau si yang mengaini ini meninggal, maka yang kena ain tadi selesai, ya, karena orang subjeknya sudah meninggal, itu selesai. Dan itu pernah kejadian kepada kawan saya, orang Yaman. Beliau itu waktu kecil 2 minggu berturut-turut setiap malam nangis, 1 malam penuh. Nggak ada alasannya apa-apa? Tidak ada alasan apa-apa. Diobati, ternyata kena ain. Kena ain, yang mengaini adalah nenek-nenek tua. Iya, mungkin karena terlalu ganteng. Memang orangnya ganteng, orang Yaman ganteng. Nah, kemudian si nenek itu meninggal setelah 2 minggu. Si bayi itu sembuh dengan izin Allah. Tidak menangis lagi. Ternyata yang mengaininya adalah si nenek tersebut. Allahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ustaz. Dan sebagai ikhtitam Ustaz, ya, memberikan para pemirsa Raja TV dan Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh radio yang merelai kajian ini, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala mencipta, Maha Pengatur. Jangan pernah tinggalkan Allah yang kuasa, yang pencipta, yang pengatur. Minta apa saja kepada Allah. Minta kesembuhan, rezeki, penahanan dari penyakit, apa saja untuk kebaikan di dunia kita dan di akhirat. Jangan pernah berpaling dari Allah, karena siapa yang berpaling dari Allah, dia akan mendapatkan kerugian, kemalangan. Dan ini saya ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, innama kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Sesungguhnya itu adalah tipuan para tukang sihir. Sesungguhnya orang-orang yang penyihir tidak akan pernah beruntung bagaimanapun dia lakukan, apapun yang dia lakukan. Tetapi bersandarlah kepada Allah, bergantunglah hanya kepada Allah. Jangan pernah lakukan pengobatan-pengobatan yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.